Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse. Konten kali ini yang saya bahas bukan tutorial ngebengkel. Konten kali ini yang saya bahas bukan lagi saya ngelucu atau ngelawak atau bikin film parodi ya. Jadi konten kali ini saya akan bahas cerita atau histori saya dari menuntut ilmu sampai sekarang. Dulu saya sebenarnya berasal dari keluarga yang enak ya, keluarga yang kaya gitu kan. Saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saya menuntut ilmu dulu waktu SMP itu di SMP Negeri 1 Lebong Selatan tes ya, Kabupaten Lebong. Kalau nggak salah di tahun 2004 saya sudah 2003 lah, yang 2003 saya udah lulus SMP di SMP tes, dan saya akan dan selanjutnya saya melanjutkan di SMA sederajat atau STM ya di Kabupaten Surup atau Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada waktu itu saya bilang sama orang tua saya, "Pak, saya ingin sekolah di luar Lebong dong, boleh nggak?" Kata bapak saya, "Waduh, saya tetap dukung, tapi masalah biaya nak," katanya. "Kalau masalah biaya nggak usah pusing lah Pak, yang penting restuin aku, dukung aku mau sekolah di Surup Rejang Lebong ya." Pada waktu itu kondisi perekonomian keluarga saya lagi terpuruk ya, lagi down lah, lagi bangkrut gitu kan. Tapi saya tekad saya harus maju, saya harus menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan atau keinginan saya dulu. Dulu saya sebenarnya tuh cita-citanya nggak ngebengkel ya, cita-citanya lebih ke jadi aparatur sipil ya, jadi tentara atau polisi ya. Cuma berhubung dengan badan saya yang tidak mendukung kan, tes ini gagal. Baru tes diukur tinggi badan, kata si ini polisinya ya, ini kurang 2 cm ya, ya udah pulang aja. 3 kali saya tes udah gagal kan, di postur tubuh, dari postur tubuh aja udah gagal. Di tahun 2005 apa 2004 gitu ya, di Kota Surup saya daftar, saya bawa uang sekolah. Waktu saya ke Surup saya bawa uang cuma 135.500 waktu itu ya, 135.500. Kalau sekarang beli beras, untuk beli beras kaleng aja nggak cukup tuh bro, bayangin kan. Saya berangkat dari Lebong ke Surup sendirian. Waktu itu saya belum dapet kontrakan atau kos-kosan ya. Dulu saya kebetulan ada saudara ya, saudara boleh dikatakan saudara angkat ya, masih keluarga sama Dones Fernandes kebetulan nih ya. Saya tinggal di situ di daerah Perumnas ya, sekitar beberapa minggu. Waktu itu saya daftar sendiri bro, daftar sendiri, dan tes apa sendiri, pokoknya semua sendiri lah. Karena terbentur dengan biaya kan, orang tua nggak ada yang nganterin kan. Kalau kalian mungkin enak ya kan. Lalu beriringnya waktu, duit tuh habis bro, duit habis. Dari uang 135.000 habis. Jadi saya berpikir, kalau saya nggak kerja habis sekolah ini, saya makan apa? Uang sekolah saya bayar pakai apa? Pakai gigi nggak mungkin kan, pakai kaki nggak mungkin, apalagi pakai abab bro, nggak laku abab. Kalian tahu abab kan? Abab tuh yang poh gitu nih. Apa mon, gak usah ketawa mon. Pertama saya kelas 1 kelas 1 STM ya, STMA dulu. Saya kerja di
ruang lingkup sekolah atau di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu ada tanah ya, ada tanah belukar yang enggak diurus. Jadi saya urus, saya izin sama kepala sekolah, saya mau izin, saya mau tanami tanaman gimana nih Pak? Oke lah tanami ya. Begitu saya tanami, saya cangkul, bla bla bla. Terus panen. Di situ kita tanami kacang merah dan jagung bro, jagung manis. Setelah panen kita rebus di kos-kosan kan. Setelah itu kita jual, kita titip ke kantin, selebihnya kita titip di kantor atau di ruang guru ya. Mereka tuh pokoknya habis aja, mau kita rebus berapa jual berapa, tahu-tahu siang tuh udah habis. Ini saya berpikir ini memang laris bener apa guru nih kelihatannya agak kasihan lihat aku, nggak tahu ya, pokoknya habis Bro. Selanjutnya di kelas 2 saya pernah kerja di pulang sekolah, pernah kerja di pencucian mobil ya. Di pencucian mobil pada waktu itu biasanya setengah hari pulang sekolah saya langsung kerja sampai sore, itu bisa menghasilkan uang sekitar 30.000, 25.000 sampai 30.000. Nah uang itu untuk biaya sekolah, makan dan sebagainya. Dulu boro-boro mau pacaran, boro-boro mau jalan kemana-mana ya, untuk makan aja susah dulu. Jadi bagi kalian yang hidup di era yang sekarang, yang berangkat pakai motor, berangkat pakai mobil, yang dianterin sama bu bapakmu ya kan, ya budemu ya kan, harus lebih bersyukur dan memanfaatkan keadaan tersebut. Oke, terus dulu ini ada cerita agak unik ya, mungkin segelintir kalian yang pernah ngerasain kayak aku dulu, nggak banyak kayaknya. Dulu jadi ceritanya gini, di kos-kosan dulu saya kehabisan duit, ceritanya nih kehabisan duit. Di dapur kos-kosan cuma ada yang namanya beras ya, beras, minyak dan minyak kompor ya. Dulu kompornya belum pakai kompor gas, masih pakai kompor minyak ya, yang ini yang pakai apa namanya itu, pokoknya kalian cerna sendirilah. Pada waktu itu saya pulang sekolah, perut lapar, bahan masakan nggak ada. Jadi saya inisiatif sendiri bro, saya masak nasi. Setelah itu apa namanya, saya masak. Di situ ada bawang, betul ada bawang merah dan bawang daun. Saya iris-iris pakai cabai ya. Bahan nggak ada nih, sayur nggak ada kan, apalagi telur dan sebagainya itu nggak ada. Jadi saya sayur namanya itu sayur bening apa-apalah gitulah, kayak sup, dibilang sup bukan sup. Setelah masak, jadi sayur itu tuh isinya air, garam, micin sama ya bawang merah sama bawang daun bro. Jadi saya racik sedemikian rupa, pokoknya yang penting enak lah, yang penting kenyang. Enak tuh nomor sekian, yang penting kenyang dulu. Setelah masak saya makan nih, ini apa namanya, nasi itu kan tinggal sedikit ya, beras tuh tinggal sedikit, jadi seirit mungkin saya makan. Satu canting kalau bisa sehari, biasanya satu canting itu kan makan pagi sama makan siang. Ini kalau bisa satu canting tuh masak pagi itu sampai malam gitulah. Jadi saya masak, setelah masak saya makan tuh dikit, biasanya tuh 2 sentong ya, ini sentong aja deh biar sampai malam kan nasinya kan. Jadi saya banyakin airnya, banyakin, jadi kuahnya banyak tuh kan. Pokoknya entah kenyang karena air banyak, entah kenyang karena nasi, nggak tahu, pokoknya kenyang aja lah. Jadi minum, makan 1 suap, minumnya 2 gelas gitu kan, biar kelihatan kenyang gitu kan. Kelihatannya kenyang, cuman gending sebenarnya tuh. Terus pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan dan mengharukan bagi saya, tapi belum tentu mengharukan bagi kalian. Dulu saya sering ke kantin karena nggak ada uang, tapi berhubung lapar, itu saya sering nggak bayar bro. Jadi waktu itu saya makan habis jam olahraga itu kan lapar tuh. Terus saya ke kantin,
Saya pesan miso ya, kalau nggak salah ya miso dulu tuh. Saya ambil bakwan 3 waktu itu. Terus waktu itu saya punya uang 500 rupiah. Sedangkan uang tersebut tuh untuk biaya transportasi ke kos-kosan dari rumah sekolah ya. Jadi uang 500 nih enaknya untuk apa gitu ya kan. Sedangkan ini lapar. Saya makan. Bude, sudah bude. Nah, berapa? Totalnya tuh 1.000 waktu itu kan. Bakwan 3 nggak salah. Bakwan 3, miso 1 semangkok ya 500. Aturannya barang 1.000 dong. Opo wae lek? Miso gila tak bayar. Tak bayar 500. Padahal saya ngambil bakwan 3 ya. Jadi mungkin bagi yang tahu, bagi yang kenal, bagi yang nonton ya, mohon maaf untuk ibu kantin ya, terutama Pak Raples ya, mohon maaf Andre. Oke, pada suatu hari itu saya pernah mau ujian ya, ujian semester. Saya pulang ke kampung, ke Lebong ya. Saya minta uang, Pak, saya mau ujian. Ininya biaya sekolahnya ada yang nunggak beberapa bulan. Saya jelaskan ini bilnya. Terus, waduh, nggak ada uang nih. Memang babar plus nggak ada uang ya. Jadi waktu itu ya udahlah, kalau nggak ada uang nggak apa-apa. Gimana itu nak? Nanti kamu nggak bisa. Nah, gimana caranya nanti lah? Gimana caranya nanti saya pokoknya sebisa mungkin saya bujuk guru. Pokoknya saya harus ujian, ikut ujian. Saya dari Lebong pergi ke Curup lagi dengan bawa uang 20.000 ya. Uang yang saya bawa dari Curup kemarin. Terus sampai kos-kosan saya itu ya terharu lah, nangis, sedih gitu kan. Gimana besok kan. Terus untung aja temen ya, namanya Situn namanya ya, orang Linggau. Ya udahlah bang, nggak apa-apa bang, makan sini aja dulu kalau belum ada uang. Yang penting apa namanya tuh, sekolah abang lancar dulu lah, yang penting nanti kita bantu. Oke lah, sampai situ clear. Ingin kita pulang berharap ingin dapat uang ya untuk biaya sekolah, malah babar plus nggak ada uang. Begitu saya tamat sekolah, saya itu pernah kuliah juga di kuliah terbuka di Curup yang ngambil teknik otomotif. Tapi saya berhenti di semester pertama ya, nggak sanggup karena biaya. Terus saya hijrah ke Kabupaten Lebong. Sebenarnya itu bukan hijrah ya, pulang kampung ya. Hijrah ke Kabupaten Lebong. Sampai di sebelum hijrah itu saya kerja dulu ding. Pokoknya saya kerja dulu di Curup sekitar beberapa tahun gitu kan, di sebuah bengkel. Ini nggak ada endorse dari yang saya obrolin lah ya kan, nggak apa-apa. Saya bekerja di Curup sekitar 1 atau 2 tahun, terus saya pindah ke Lebong. Nah, di situ saya dapat panggilan, di Lebong saya dapat panggilan untuk mengikuti training atau pelatihannya di Kota Palembang. Waktu itu di situ sekaligus jadi ajang ajang kontes ya, ajang pencari bakat gitulah. Dilombain lah bahasanya gitu, dilombain gitu kan, diambil kompetisi, kita ikut kompetisi. Waktu itu saya alhamdulillah untuk perwakilan provinsi Bengkulu saya juara 1 untuk se-Sumbangsel. Saya juara 1 di se-Sumbangsel ya. Sombong amat. Pelatihan yang kedua saya dapat juara 1 lagi, dan pelatihan yang ketiga saya kalau nggak salah dapat juara 3 karena saya kalah dengan senior saya, Bang Akmal. Salam hormat, salam ini suhu, itu suhu saya bro, atau guru saya dulu. Setelah saya udah mengikuti beberapa pelatihan dan kompetisi, mungkin ya dari pihak itu melirik saya dulu, jadi untuk mengikuti kompetisi internasional yang terletak di Jakarta ya, dulu letaknya di Jakarta. Saya pernah dapat undangan itu, terus entah bagaimana ceritanya kok undangannya nggak sampai ke tangan saya,
Akhirnya saya dikasih tahu sama instruktur dari Jakarta, bro ininya no, dia panggil no, no itunya kamu udah di mana, undangan nyampe kan? Wah saya nggak ada, saya di bengkel anu pak, loh kan kamu diundang dapat ini dapat apa namanya undangan gini. Oh saya waktu itu nggak ada dapat apa-apa pak. Waduh gimana tuh, ya udahlah, sambil saya ada merasa kesal gitu kan, saya merasa kesal, ya mungkin itulah jalan saya, takdir saya gitu kan, nggak bisa ada kesempatan untuk mengikuti event-event internasional. Akhirnya saya ya udahlah, nasi sudah menjadi bubur ya kan, ya kita berusaha ikhlas saja bro. Mungkin itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Selanjutnya menjelang itu waktu masih ini ya, masih single, masih bujang ya. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang hubungan percintaan atau hubungan apa ya, asmara ya gitu ya. Pada suatu hari saya akan menceritakan tentang kehidupan saya dari bujang menuju ke pernikahan ya. Di situ saya sudah mengenal suatu wanita atau cewek ya di Kabupaten Lebong. Mungkin namanya nggak usah saya sebutkan, nanti orangnya malu. Pada waktu itu dia bilang, Mas, ininya teman-temanku udah banyak nikah loh. Gimana nih hubungan kita nih, mau dibawa kemana? Kayak lagunya siapa bro? Armada ya, kayak lagunya Armada. Mau dibawa kemana hubungan kita? Oke lah, saya bisa-bisa aja deh nikah sekarang, besok atau lusa. Cuman pertanyaannya, kamu tuh sanggup nggak hidup sama aku yang penghasilannya pas-pasan, kerja sama orang? Waktu itu saya masih kerja sama orang ya, belum berdikari sendiri. Ya nggak apa-apa, kalau kamu bisa nerima, oke, ayo besok kita langsung ke KUA, bisa gitu. Jadi waktu itu sebenarnya saya nggak ada uang, nggak ada dana untuk melangsungkan sebuah pernikahan ya, nggak ada kepikiran, nggak ada mimpi ya waktu itu. Tapi berhubung mungkin hubungan saya sudah sekian lama, jadi daripada kan nanti jangan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena lama kawin ya kan. Jadi saya iakan. Waktu itu saya nggak ada apa-apa. Terus waktu itu saya punya sepeda motor ya, sepeda motor 2. Yang satu saya jual. Saya ambil keputusan saya jual tuh motor untuk biaya pernikahan. Kebetulan ada tabungan sedikit dari sisa-sisa gajiku ya. Disitulah saya kumpulin. Saya bilang sama orang tuaku, kata almarhum ibuku, kamu nih nak nikah buru-buru kayak gini apa? Dia ini hamil apa gimana? Enggak hamil pak, saya jarang hamili cewek, saya hamili lanang biasanya. Dia udah panik tuh, beliau udah panik, almarhum ibuku udah panik. Nggak usah panik bu, aku cuma minta doa restu. Ya mana nggak panik, kamu tuh bilang nggak dari jauh-jauh hari gitu kan, makan segala sesuatu mau dipersiapin, dana dan sebagainya. Iya, ibu nggak usah ini mikirin dana, yang penting ini aja kataku, doa restunya aja. Ya udahlah, kalau ada dana jadi juga ya. Kapan kira-kira nih? Ya udah kalau bisa secepatnya. Proses pernikahan sudah selesai, akhirnya saya sudah menikah, terus punya anak 1. Akhirnya pada suatu masa saya setelah saya menikah dan punya anak 1, saya berpikir untuk kalau saya ikut kerja sama orang terus kapan majunya bro gitu kan. Akhirnya saya berpikir saya harus keluar dari lingkaran nih, saya harus berdikari sendiri, saya harus buka usaha sendiri. Akhirnya saya buka usaha sendiri dan alhamdulillah masyarakat menerima. Tuhan memberikan jalan juga, jalannya sangat mulus, lancar, tidak ada halangan suatu apapun juga. Dan sampai sekarang saya alhamdulillah saya hidup bahagia, sehat, sentosa, merdeka gitu ya. Sampai sekarang dengan istri tercinta dan anak-anak. Oke, yang terakhir saya akan memotivasi untuk kalian tentang bagaimana menuntut ilmu
dan bagaimana cara mencari jodoh gitu kan. Nah, yang pertama menurut ilmu, kejarlah mimpimu setinggi langit, tapi jangan ketinggian, nanti jatuhnya sakit. Apapun rintangan, apapun jangan jadi halangan. Rintangan itu anggaplah sebagai kerikil-kerikil kecil yang menghalangi, yang akan kalian libas atau hadapi dengan senyuman. Yang kedua, pesan saya untuk mencari jodoh, pacar boleh banyak ya kan, pasangan boleh banyak, istri kalau bisa satu aja bro, satu di Lebong, satu di Bengkulu gitu kan, satu di Surup, satu di Jakarta. Enggak itu guyon aja bro. Yang jelasnya kalau bisa tuh setia ya, intinya setia, setiap tikungan, setiap kampung adalah sama bah ya kan. Oke, intinya harus setia ya. Yang tadi nanti di-cut saja, nggak usah di ini. Pokoknya kalau untuk masalah hubungan percintaan setia ya. Kalau mungkin itulah cerita atau kisah hidup saya yang nggak ada faedahnya mungkin bagi kalian ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie Apocalypse.